Ya baik, selamat salam sehat anak-anak. Kali ini di mata kuliah rekayasa transportasi, Bu Vero menyampaikan di pertemuan 8 ya ini Nenek, kok Bu Vero pertemuan 6, pertemuan 8 ya. Pertemuan 8 mengenai smart transportation menuju smart city. Nah, sumber materi ini Ibu diberi dari beliau Bapak Dr. Insinyur Haji Irham MT ketika beliau mengikuti workshop dengan pembicara Profesor Dr. Insinyur Mujiastuti Handayani MT. Jadi smart transportation menuju smart city. Smart transportation nanti akan mencakup mengendalikan sumber daya di dalam kota, teknologi informasi dan komunikasi. Kota akan menjadi mudah, cepat, efektif, dan efisien. Jadi teknologi informasi komunikasi ini merupakan terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Kita singkat TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. TIK mencakup dua aspek, teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, teknologi informasi itu meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Ini dalam hal positif ya, semua ya berpikir yang positif. Nah, sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Jadi oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ini mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat keras itu ya kayak mainboard, terus di dalam benda yang bisa dipegang kalian itu di dalam komputer, handphone. Nah, kalau untuk perangkat lunak itu aplikasi-aplikasinya yang kalian sering install atau semacamnya itu. Begitu. Jadi perpaduan kedua teknologi ini sangat pesat nih perkembangannya. Melebihi yang lain, bidang yang lain. Hingga awal abad ke-21 pun masih terus mengalami berbagai perubahan, peningkatan teknologi itu berkembang pesat dan selalu berkembang. Seakan dengan kita itu kejar-kejaran. Terkejar kompetisi nih. Nah, diperlukan ini sumber dayanya di dalam, jadi mengendalikan sumber daya di dalam kota. Nah, konsep smart city itu merupakan sebuah konsep untuk kota cerdas. Nanti akan membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada, namun dengan efisien dan memberikan
informasi yang tepat sasaran kepada masyarakat atau stakeholder dalam melakukan aktivitasnya, atau bisa mengantisipasi kejadian yang tidak apa ya, tidak terkira ya, tiba-tiba bisa menyelesaikan masalah segera karena informasi itu sudah cepat diterima dengan komunikatif atau informatif, komunikatif karena melalui perangkat-perangkat tadi dari masyarakat kepada stakeholder atau sebaliknya. Informasi itu cepat tersebar, cepat diterima, cepat segera diselesaikan. Nah, konsep di transportasi yang menjadikan smart city ini akan diimpikan semua negara, semua kota di dalam negara. Karena dianggap sebagai solusi dalam mengatasi nanti kemacetan yang ada di problema transportasi kemarin yang Bu Vero sampaikan di materi beberapa itu, materi pertemuan ketiga. Kemacetan tuh ada selalu sebutannya padat merayap. Kemudian ada nanti permasalahan polusi udara dari sampah yang berserakan misalnya di sebuah kota. Kalau di transportasi ya berarti emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan itu menjadi polusi udara, bau kan. Atau bisa juga nanti alat-alat tersebut memantau keadaan lingkungan di jaringan jalan misalnya. Di dalam kota kan banyak yang harus dipantau di sudut-sudutnya. Di jaringan jalan yang nanti kaitannya akan menginformasikan bahwa jaringan tersebut, jaringan jalan ini macet, maka kendaraan segera dialihkan melalui jalan ini misalnya. Itu lewat informasi media, tersebar langsung ke masyarakat. Jadi masyarakat tidak langsung melewati jalan yang macet itu, langsung mengalih dengan sendirinya. Nah, cepat itu. Nah, nanti petugas di sana hanya menjaga, seakan tidak perlu memberitahu, ayo melalui media-media yang TIK tadi. Atau bisa kalau nanti jadi tempat wisata. Jadi kayak membuka daerah ya, lahan guna lahan yang tadinya tertutup ya, terisolasi seakan tidak ada sedikit pun perjalanan mengarah ke sana atau menjadikan pemasukan devisa untuk kota tersebut, bisa menginformasikan daerah tempat tersebut yang menarik melalui media. Lari ke sana kendaraan, tata guna lahan meningkat, tapi menggunakan informasi yang smart tadi. Nah, nanti jika sebuah kota dengan dukungan teknologi ini yang pinter ini dalam menunjang kegiatan sehari-hari, tentu akan semakin memudahkan manusia tentunya untuk bergerak. Nah, masalahnya yang sudah Ibu selalu sampaikan, itu sumber daya manusianya. Kemana? Ke pola pikirnya, ke perilakunya. Jadi harus smart city ini harus didukung dengan pola pikir dan tindakan nyata manusia modern di Indonesia yang Ibu harus sampaikan juga bahwa bagaimana kita menyikapi kemajuan teknologi yang begitu pesat, namun kita tidak terpengaruh dengan negatif. Kita pengaruhnya diambil yang positif-positif. Bagaimana kita membentuk karakter kita, bagaimana kita mengembangkan diri kita, memanajemen diri kita untuk bisa menerima sesuatu itu menjadi suatu hal yang positif untuk berkembang. Ibu pernah sampaikan, jajahan itu tidak harus jajahan fisik, tapi bisa menjadi jajahan mental, jajahan karakter kita, terjajah melalui sesuatu yang bersifat teknologi ini. Kita bisa mudah dipengaruhi hal-hal yang tidak baik tentunya kalau kita tidak bersikap yang filterisasi. Nah, ini yang Ibu sudah sampaikan di pertemuan
sempat kita bertemu offline kemarin. Jadi smart city ini akan berjalan baik, tan smart transportation menuju smart city ini berjalan dengan baik, itu perlu dukungan pola pikir dan tindakan nyata manusia yang modern di Indonesia, namun yang modern yang berkarakter internasional ya, berkarakter smart segalanya yang Ibu sampaikan di offline. Kita memiliki apa itu, inner beauty ya, memiliki, 4B ya, brain, breath, behavior, yang benefitnya tentunya kalau kalian nanti sudah berproduktif sekali memiliki benefit. Namun karena ada smartphone ini, kalian juga bisa berbenefit nih di smartphone kalian itu. Jika kalian bisa memanfaatkan dengan cerdas, kalian menjadi smart people dalam memanfaatkan smartphone. Gunakan untuk hal-hal positif, berkreatif, bukan untuk menjadi komentator atau yang orang bilang +62, netizen +62, itu tidak ada manfaatnya, itu menambah apa ya, menambah menambah diri kita itu terpuruk dengan keadaan ini. Itu hilangkan, tidak perlu kita komen-komen sesuatu yang belum tentu kita tahu, tapi lebih baik kita mengembangkan diri dengan kemampuan kita yang nanti disebutnya adalah kreativitas. Apa gunakan di situ, mau all shop, jualan online silahkan, mau menari, menyanyi dengan video, dengan TikTok, YouTube, tapi menyanyi, menari, berpuisi, menulis buku dikirim ke ada di situ virtual book untuk jual beli buku online ya nanti yang membaca klik toh cukup membaca tidak bisa di-download toh. Kalau download setiap membuka jeklik itu ada biaya. Biaya sudah diminta untuk membayar. Misalnya sekali membuka untuk membaca itu 25.000 misalnya. Daripada beli di luar kan bisa seratusan misalnya buku itu. Cukup dibaca di situ dengan teknologi kan. Terus kalian nanti membayar lewat rekening, lewat ATM atau lewat m-banking. Udah membaca, sekali membaca itu dengan satu akun. Bisa. Itu Bu Vero menjual buku di situ. Namanya e-book. Dibaca di setiap orang ngeklik dengan akun satu itu membayar, nanti ganti akunnya membayar. Tapi kalau yang akun satu tadi sudah mengeklik sekali, dia ngeklik lagi tidak akan bayar, bayarnya pertama kali mengeklik. Itu kan termasuk transformasi. Smart transportation itu mentransfer ilmu yang di buku itu ke kalian melalui media smartphone dengan mudah, tidak perlu ke perpus, naik sepeda dulu Bu Vero naik sepeda, naik bis ke perpus, udah gitu ke perpus harus jam jam kerja, sementara jam kerja hanya jam sekian sampai jam sekian. Jam ini sudah tutup malam yang saatnya Bu Vero kepengen membaca, sudah tutup harus besok. Besok harus nyewa, harus nyatet di kartu, identitas, lihat KTP, dicatat, disewa, pinjam, bawa ke rumah baca. Hari repot, sekarang tidak. Kalian cukup membuka di mana? Di buku virtual book, karya virtual, nyari yang judulnya misalnya rekayasa lalu lintas, tik 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 nanti keluar penulisnya ada banyak di situ, mungkin ada Bu Vero di situ, ceklik Bu Vero, terus dibaca. Pada saat pertama mendaftar itu akan dimintain biaya. Biaya kalau beli di toko buku mungkin bisa seratusan, di situ ternyata cuma 24.900. Anda mau membaca, silakan daftar masuk m-banking, bayar. Setelah itu dibukain bukunya Bu Vero kebuka, terus kebaca. Tidak bisa di-download, dibaca di situ. Besok kalau mau baca lagi karena sudah anggap saja Diana sudah membaca tadi, udah ngeklik ya Diana, udah membayar tadi m-banking. Dah, besok Diana masuk di karya virtual lagi mencari Bu Vero tadi, buku Bu Vero, diklik itu sudah tidak membayar, sudah tinggal membaca. Jadi sudah jadi perpustakaannya Diana. Itu buku sudah milik Diana, tapi Diana harus buka dengan akunnya Diana sendiri yang tadi melalui smartphone-nya Diana. Itu kan sudah menjadi sebuah itu hal yang memudahkan kalian. Namun jadi kesadaran kita sebagai manusia
di dalam pemanfaatan teknologi ini, itu maksimal dalam memanfaatkan. Namun harus diimbangi dengan kesadaran pentingnya pola hidup cerdas dalam memanfaatkan smartphone. Jadi kita harus smart people. Ini perlu diperhatikan sangat, sangat berdekan. Jadi nanti di smart city itu intinya bahwa perangkatnya berkembang, sumber daya manusianya itu juga berkembang smart gitu. Karena nanti apa ya, masyarakat mampu mengembangkan sumber dayanya alam, juga bisa membentuk karakter pola pikir maupun perilaku yang positif menerima perkembangan teknologi yang semakin pesat ini ya. Nah, tentunya kota menjadi mudah, cepat, efektif, dan efisien. Kota artinya warga ya. Di kota itu hubungan antara stakeholder, user, bidang-bidang lain, aspek-aspek lain itu menjadi hubungannya itu menjadi mudah terjangkau, cepat waktu tempuh, efektif dan efisien. Teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup manusia. Jadi biasanya penggunaan teknologi oleh kita, umat manusia, diawali dengan adanya pengubahan sumber daya alam menjadi berbagai macam alat-alat. Itu ada konsep TRIZ, TRIZ, ada dibuka, silakan dibuka di Google, TRIZ, TRIZ 40. Bagus, jadi bagaimana membuat, dulu itu contohnya begini, nanti bisa dipraktekin di mobil ya misalnya, sebagai transportasi lah transportasi. Itu tuh ada istilahnya dulu yang namanya perisai ya, apa sih? Tameng ya kalau orang perang. Itu kan untuk menolak alat tajam menuju tubuh kita ya. Nah, karena sekarang dibuat namanya baju tahan peluru, lebih ringan dibawa. Kalau dulu tameng kan berat bawanya, nggak efisien, nggak efektif, ribet, terus dibuatlah karena teknologi makin tinggi, dibuatlah apa ini namanya jaket tahan peluru. Bahannya ringan, yang ringan dulu bahannya masih berat, bahannya masih apa itu kayak lempengan baja, berat kan. Sekarang bukan baja, bahannya bahan ringan namun dia tak bisa menahan diri kita dari serangan peluru atau senjata tajam. Jadi teknologi sebuah sarpras menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup manusia, macam-macam apa saja. Misalnya kopor. Kan kopor itu kan tempat apa sih namanya? Tempat baju. Kita bisa bepergian dengan kopor, dibawa berat, tapi kita butuh karena ada baju kita. Sementara kita kalau jalan berat, bawa kopor, maka si kopor itu bisa menjadi kendaraan dibuatnya. Bisa bisa jalan, kita dudukin si kopor itu, kita bisa jalan kayak sepeda skuter itu apa ya, anak-anak itu, sepeda anak-anak kecil itu dinaikin. Kalau kita jadi sudah bisa membawa diri kita juga membawa alat-alat perlengkapan kita di dalam kopor. Kan jadi nyaman, macam-macam di dalam rumah tangga juga, terus di kendaraan juga tentunya ada Gojek online. Mau mencari apa kendaraan tidak perlu keluar jalan, dari keluar rumah kemana dulu, ke halte jalan kaki, nggak ada kendaraan lain, ke halte masuk Trans Jogja.
Sekarang tidak ada, sekarang ada Gojek online. Klik 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 di sini, klik klik pilih di lab, pilih di apa ini handphone, smartphone. Datanglah si Gojek, jemput kita, antar kita ke halte. Itu termasuk. Mungkin nanti di zamannya kalian lebih 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 efektif lagi, lebih efisien lagi. Mungkin kita punya alat tertentu, kita bisa bisa pergi sendiri tanpa Gojek online. Kita bisa menyetel ya, men-setting alat kita itu menuju kemana dengan peta tersendiri, di-setting mungkin di sepatu kita, diklik klik 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 klik, sepatu kita sudah bisa mengantar kita ke tempat tujuan. Misalnya di situ dipasangin chip, tinggal kita rekamin suara kita, antar antar aku ke ITNY, pakai sepatu kita, cek cek cek, pencet tombol, tek, sudah jalan ke sana ITNY. Polusi udara tidak ada, seakan jadi orang jalan doang di situ, orang aja, tapi mereka menggunakan sepatu yang istimewa itu, misalnya gitu. Nah, seiring perkembangannya teknologi mengalami perluasan makna yang menjadi sebuah benda yang tidak berwujudkan, itu kan juga merupakan transportasi. Kita bisa lihat nih dari handphone, mana ya jalan yang tadi ya, jalan yang macet. Aku mau ke ITNY dari kos. Misalnya kosnya di daerah Jalan Galurang. Wah, ini nih yang nggak macet di sini. Oh, ini macet nih kan kelihatan. Oh, jalan Jalan Solo macet. Ring Road macet ini. Oh, ternyata nih jalan yang di daerah Minomartani nih bisa lewat. Cepat informasi dapat dari rumah kita bisa. Akhirnya kita bisa lewat jalan Purwomartani. Apa tadi Minomartani. Untuk ke ITNY tidak perlu jalan ring road yang macet. Coba kalau tidak ada smartphone ini untuk tidak bisa memberikan informasi, tidak komunikatif, kita melalui ring road macet di sana. Jadi tidak cepat, tidak mudah, tidak efektif, tidak efisien perjalanan kita. Software kan software. Kalian metode pembelajaran kalian. Bisnis online tuh all shop, macam-macam kreativitas, mengembangkan kreativitas kalian yang suka menari. Dulu harus les menari supaya ada wadah sanggarnya. Setelah dari wadah sanggar harus ada ajang audisi baru terkenal. Misalnya gitu. Baru jadi artis menari. Sekarang apa ya ajang menari di sini? Oh, ada. Mungkin ini nih, TikTok misalnya gitu. Secara sisi negatif TikTok tidak benar. Sisi positif ada menurut Bu Vero. Kalau memang pandai menari, suka menari, buat grup menari terus dikirim di TikTok. Banyak yang gemar misalnya, like atau apa itu nanti ada yang ternyata di situ ada koreografer, diambillah kalian dipanggil kalian untuk dibentuk lebih baik, jadi terkenal, jadi iklan juga di TikTok juga jadi iklan karena ada TikTok juga di TikTok juga ada iklan, iklan orang menari, iklan apa dengan orang menari, diberilah kalian dikirim uang di mana di rekening atau YouTube. Dari YouTube suka suka pidato bahasa Inggris. Nah, sering buat YouTube kontennya pidato bahasa Inggris. Pidato menceritakan tentang keindahan keindahan alam, wisata di kabupaten ini, wisata di kabupaten ini disampaikan di YouTube. Kalian sendiri mendapat viewer atau apa, mendapat subscribe, viewer banyak, dapat gaji. Kota-kota yang kalian sampaikan juga mendapat perhatian. Mereka juga mendapat nanti wisatawan ke sana. Saling menguntungkan nih konsepnya smart transportation, smart city ini. Begitu atau yang misalnya banyak hal yang bisa kalian lakukan. Misalnya menyampaikan pe, 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 sos- sosialisasi tentang rambu. Kalian video diri kalian di rambu. Kok sering toh rambu ini itu di apa sih? Tidak diindahkan oleh pengguna kendaraan, padahal di sini ada rambu
mengatakan pakai plat merah mengatakan belok kiri ikuti apil. Kalian juga mungkin apil apaan nggak tahu misalnya. Cari apil itu alat petunjuk lampu lalu lintas, alat petunjuk lalu lintas ya. Nah, alat petunjuk isyarat lalu lintas, APILL, alat petunjuk I-nya isyarat, LL-nya lalu lintas. Berarti kan lampu traffic light itu. Kok pada belok kiri terus padahal disuruh berhenti kalau merah kan? Nah, kalian sosialisasikan dengan memberitahu ke masyarakat. Ini harus ini tandanya bahwa kalian atau bagaimana guys atau bagaimana untuk ikutin ini bahwa ini artinya kalian kalau belok kiri harus mengikuti lampu traffic light. Merah ya berhenti, kuning siap-siap, hijau jalan. Jangan kuning siap ngegas, siap ini jangan apa namanya ngeblong itu. Disampaikan juga nggak apa-apa itu untuk ukuran kalian sosialisasi tentang rambu juga bagus. Ternyata ternyata tidak bisa dilihat pengguna kendaraan karena tertutup tertutup pohon. Ini bisa disampaikan, diberitahu ke situ biar warga kalau di situ meskipun ketutup apa tadi pohon, tapi pernah lihat YouTube-nya Vero misalnya ingat itu ada di sini daerah sini yang dia bilang. Oh, berarti pelan-pelan nengok. Oh iya, berhenti. Kan jadi membantu informasi ya, menginformasikan. Itu bisa. Hal-hal itu banyak banget sih. Nah, itu tadi ya contoh, ada lagi contoh teknologi yang nyata di era sekarang itu sangat banyak, mulai dari teknologi yang kita sering gunakan kan, komputer, laptop, handphone, ada beberapa mesin ATM itu termasuk. Coba kalau tidak ada mesin ATM, M-banking ini juga ada. Tidak ada mesin ATM, tidak ada M-banking. Sementara kalian harus mengirim orang tua misalnya. Kudu antri di bank, ya kan? Harus antri di bank. Harus datang ke bank, antri di bank. Sekarang ada ATM. Ya cukup di ATM, cing, 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 transfer. Sekarang ada M-banking. Aduh, di kasur bisa begini ya, bisa apa? Bisa transfer. Itu termasuk ilmu juga. Atau kalian yang sepele-sepele nih, kalian sebagai mahasiswa. Aduh, kuliah. Aduh, tadi tugasnya apa ya? Bisa WA-an dengan Bu Vero, tidak perlu ketemu Bu Vero. Terus ibu nyampein tugas nggak perlu anak-anak kumpul di kelas, nanti Bu Vero kirim. Dulu bukan gitu dulu. Silahkan tugas diambil di meja dosen, dikumpulkan di meja dosen. Sekarang kumpulkan di Elinas, kumpulkan di email. Itu kan juga termasuk transportasi, mengantar tugas dari tempat asal ke tempat tujuan. Demikian pula Bu Vero menyampaikan soal dari tempat asal ke tempat tujuan kalian. Tidak perlu anak-anak soalnya diambil di fotokopian. Dulu Bu Vero gitu, soal tugas diambil di fotokopian, nama fotokopiannya apa, di jalan ini, tutupnya si fotokopian jam sekian, buka jam sekian. Aduh, dikumpul hari ini. Aduh, kalau sekarang cepat kalian. Setelah itu, aduh materinya apa? Oh, materinya tentang ini. Bu Vero harus ke perpustakaan itu ngambilnya soal hari ini ke perpustakaannya bisanya harus besok. Kalian tidak ngambilnya di menit ini, ngerjain di menit ini seakan ya ngambil tugasnya di menit ini, ngerjakan di menit ini, membaca di menit ini, membaca bukunya di menit ini, membaca bahannya di menit ini, ngirim di menit ini. Seakan kan seperti itu anak-anak. Makin menyenangkan. Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju ini, tentu akan lebih banyak teknologi yang muncul lagi, semakin lagi. Seperti yang pernah Ibu sampaikan, mobil terbang. Jadi besok tuh seakan rumah itu atapnya tuh tidak atap yang apa mungkin pernah ya disampaikan oleh Pak Tri bagaimana membuat atap. Tapi besok mungkin berupa dak ya, tapi yang bisa diberi pad. Jadi di situ bukan helipad tapi maksudnya bukan karpet itu ya. Pad itu PAD. PAD, karpet bukan helipad. Jadi tempat untuk mendarat kendaraan. Jadi garasi tidak
di gang tuh ada garasi. Tidak di garasi mobil. Sekarang tuh kan mobil banyak rumah-rumah sempit tapi punya mobil. Parkir di gang. Permasalahan baru. Enggak punya garasi kok punya mobil. Warga pada teriak-teriak. Nah, kan sudah Ibu sampaikan. Pertumbuhan kendaraan. Enggak, Pak. Enggak, itu pertumbuhan kendaraan pribadi itu meningkat, Pak Tri. Enggak. Iya. Sampai orang berbicara nembok kalau punya rumah itu siapkan garasi jika mau beli mobil. Punya rumah nggak punya garasi kenapa beli mobil, nutupin jalan umum, gitu-gitu kan omongannya. Itu kendaraan kendaraan pribadi kita tuh meningkat. Nah, seiring perjalanan teknologi ini makin meningkat juga, tuh rumah itu Bu Vero berpikiran rumah itu di atas jadi karpet. Dan karnya itu tidak tidak bermedia prasarana di jalan raya karena macet kan. Ibu berpikir terbang. Nah, mobil itu terbang. Nanti bisa self driving misalnya. Mas pokoknya hingga teleportasi seakan. Itu bisa memindahkan barang itu secepat kilat menuju ke tempat tujuan. Nah, itu Ibu pernah berpikir itu tuh yang apa mobil terbang itu sudah tahun berapa berpikir tapi di kita tuh kalau mungkin juga keterbatasan otaknya Bu Vero bagaimana cara mengaplikasikan kan juga bingung. Itu juga bisa. Atau hal kecil tadi sepatu kalian bisa terbang gitu. Itu bisa itu hal kecil tuh. Bagaimana prinsipnya terbang itu bisa dipelajari. Siapa dulu apa yang menemukan pesawat terbang Wright bersaudara ya, Wright bersaudara itu coba konsepnya bagaimana terbang, aplikasikan di sepatu kalian, mungkin sendal kalian, mungkin baju semacam apa, tapi dia bisa memunculkan daya angkat gitu. Itu silakan. Itu kan menjadikan kota menjadi mudah, cepat, efektif, efisien. Nah, smart transportation sistem transportasi dengan pergerakan sedikit mungkin mestinya. Tadi kayak kayak apa tadi uang tadi ngambil uang, transfer uang. Kan tidak perlu kalian ke bank. Jadi pergerakan tidak ada nih. Tidak ada pergerakan di jalan karena kalian m-banking. Jadi kan less mobility. Jadi pergerakan itu sedikit. Tapi target kegiatannya banyak. Tapi pergerakannya sedikit. Jadi semua orang pengen transfer misalnya. Tidak ada pergerakan sama sekali, tapi mereka melakukan transfer uang-uang. Langsung menuju ke tempatnya semua. Cret. Nah, jadi hambatan juga serendah pasti. Serendah mungkin hambatan. Move freely. Istilahnya gerak itu bebas tanpa hambatan. Ya, lewat transfer begini kan gerak bebas tanpa hambatan. Kecuali kuota ya, nggak ada ya. Nah, dan waktu tempuh sesikat mungkin. Saya mau transfer Bu Vero. Kalian mau transfer Bu Vero misalnya. Wah, gaji pertama mau ditransfer ke Ibu Vero. Ya udah kirim tuk 5 menit enggak ada. Sampai Bu Vero ngabarin, "Terima kasih ya, Ibu sudah dapat kiriman dari kalian. Cepat." Seperti itu misalnya. Less travel time. Tujuan smart transportation menghindari pemborosan energi di sektor transportasi karena bahan bakar. Nah, bahan bakar yang dipergunakan kita itu kan dari sumber alam, minyak bumi. Kemudian listrik, misalnya kita menggunakan listrik di rumah, handphone kalian juga listrik ini masih dicasnya menggunakan listrik yang didapat dari batu bara. Nah, sebenarnya bisa dilakukan juga untuk tidak terjadi pemborosan energi di sektor transportasi untuk menuju smart transportation ini. Dengan apa? Panel surya. Jadi semua alat nanti kita gunakan panel surya. Kayaknya yang paling efektif surya. Karena untuk air sebenarnya kita ini kan Indonesia ini kan 70% Indonesia ini kan terdiri dari pulau. Pulau-pulau ini yang terpisahkan atau tidak terpisahkan ya, jangan katakan terpisahkan. Tapi pulau-pulau kita ini dihubungkan oleh air, laut.
samudra. Dihubungkan, Ibu sampaikan dihubungkan, jangan dipisahkan, seakan kita tidak menjadi satu bahasanya. Dihubungkan oleh air, dan air yang ada di negeri Indonesia ini 70%. Atau di bumi ini 70% lebih tinggi air daripada darat. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi. Tapi yang lebih efektif Ibu rasa yang sangat berkembang adalah panel surya. Ini kakaknya Bu Vero, arsitek dari UGM itu memiliki usaha panel surya ini. Bisa diaplikasikan di kendaraan, bisa nanti mungkin bisa diaplikasikan suatu saat di handphone kalian, di smartphone kalian. Ada panelnya di sini yang bisa menangkap energi surya, terus bisa memiliki supply untuk menyimpan, jadi nanti malam hari masih punya daya untuk apa? Untuk nyala. Itu bisa juga panel itu. Dipelajarin tuh panel surya itu apa saja tuh separtnya, separt. Bisa itu. Karena akhirnya seperti ini semuanya nanti. Kecepatan. Nah, ada lagi nih kendaraan angin itu juga bisa menjadi menjadi apa nanti energi di smart transportation. Karena memang tujuan smart transportation menghindari pemborosan energi di sektor transportasi. Konsep smart transportation ini itu integrasi integrasi multimoda yang aman dan nyaman, dukungan teknologi, ICT, Information and Communication Technologies. Ada nanti digital experiences, ada ticketing, routing itu rute ya, route map itu, Go-nya Maps itu, akses informasi yang real time dan relevan. Akses informasi itu yang real time tadi, ada di tiba-tiba bisa menyampaikan informasi jalan ini macet, jam ini juga. Kalian dapat juga jam ini juga, langsung kalian mau ke Itendia melalui Minomartani. Di jam itu juga, jadi istilahnya akses informasi yang real time dan relevan dan bisa dipercaya. Nah, di sini ICT ICT Information and Communication Technologies atau bisa Ibu mungkin sampaikan nanti. Jadi di konsep Smart City ini lebih fokus pada dimensinya smart mobility ya, di mana dalam ruang lingkupnya terdiri dari alat transportasi, nanti ada beberapa komponen ya di transportasi, alat transportasinya atau moda transportasinya, infrastrukturnya atau prasarananya. Kalau alat transportasi kan jadi sarananya, dan ada lagi pendukungnya, komponen yang lain pendukung dan sangat utama ini teknologi dalam sebuah sistem yang terintegrasi atau terpadu antara alat, sarana fisik atau infrastruktur tadi dengan sistem layanannya dan penyediaan dalam proses penggunaan alat transportasi tersebut. Jadi konsep smart transportation telah diimplementasikan dalam konsep untuk ditransportasi adalah ITS, Intelligent Transportation System. Jadi penduduk perkotaan kan mobility-nya tinggi, aktivitasnya padat tinggi. Itu cenderung memiliki tingkat mobilitas yang tinggi kan. Tentu membutuhkan alat ini, membutuhkan konsep ini, sistem transportasi yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan seperti yang Ibu Vera sampaikan di materi pertemuan berapa. Ya, ada tujuan dari sistem transportasi, maksudnya, terus nanti yang nasionalnya lebih ke kitanya. Itu kan lebih kita pengennya aman, nyaman, dapat diandalkan, efisien, efektif. Jadi oleh karena itu smart mobility menjadi salah satu indikator kota yang smart city.
Dan smart mobility ini sangat diperlukan kalau memang smart city ini akan dicanangkan. Wajib dipenuhi smart mobility ini. Dan pengaplikasian teknologi di transportasi ini ya disesuaikan dengan kebutuhan warganya. Ya, warganya ya dipersiapkan untuk smart smart people. Istilahnya gini lah bahasa itunya tidak gaptek gitu loh. Apa sih ya? Aduh, kata teman-temannya Bu Vero itu kita bisa ikutin perkembangan ini meskipun pelan tidak apa-apa, tapi bisa mengikuti intinya begitu. Ada contoh-contoh sudah banyak di kota-kota di negara lain ya. Tapi di Indonesia ini terfokus di Jakarta. Di Indonesia ini terfokus di Jakarta. Nah, program Smart Transportation ini ya berwawasan ya, ramah lingkungan tadi, masalah apa tadi? Energi, aman, nyaman, murah. Contohnya yang seperti apa tadi? Transfer uang. Padahal yang mau ditransfer banyak, misalnya, mosok mau ngambil uang di bank banyak, dibawa keluar dikasih Ibu Vero. Tidak bisa, tidak aman. Nah, amannya yaitu dengan m-banking, tinggal klik 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 klik, nggak pegang uangnya, kirim ke Bu Vero karena ini gaji pertamanya aku kirim ke Bu Vero, dikirim Bu Vero 1 miliar. Setiap mahasiswa ngirim ke Bu Vero 1 M kan tuh besar banget kalau mau dibawa kalian. Nah, dikirim lewat m-banking, masuk ke Bu Vero, nyaman, murah. Pokoknya biaya apa biaya itunya berapa anak-anak? Biaya transfer berapa? Teratur terjadwal. Nanti kirim Bu Vero hari ini jam sekian, jam ini saya tak pergi belajar dulu, apa enggak menyelesaikan belajar dulu di grup yang ini. Kan enak semuanya terjadwal, teratur. Jadi memanajemen secara modern. Nantinya semuanya ini yang Ibu lakukan sekarang juga mengajar kalian, bimbingan mahasiswa, itu juga sudah banyak yang Ibu lakukan dengan online. Kalau mahasiswa online apa sih bimbingan melalui email, nanti mengajar kalian melalui YouTube, nanti mengumpulkan tugas kalian melalui email yang ini untuk ini. Udah. Nanti di jadwal ini Ibu bikin jadwal, Ibu membuat jadwal, menyusun jadwal, Ibu share ke teman ke kalian, jadwalnya ini. Jadi sudah termanajemen secara modern. Yang pasti di program Smart Transportation tadi sudah punya wawasan ramah lingkungan, aman, nyaman, murah, teratur terjadwal, manajemen yang modern, juga low energy, low pollution. Tambah sebenarnya low pergerakan, rendah pergerakan. Ya tadi low energy kan karena tidak ada pergerakan ya, jadi energinya hanya sedikit, polusi sedikit. Seperti itu. Nah, tadi sudah bicara ITS atau ICT tadi ya. Nah, ini ITC, ITS atau sistem transport ITS, Intelligent Transport System atau sistem transportasi cerdas, Intelligent Transport System atau sistem transportasi cerdas, itu nanti akan mengenal yang namanya Area Traffic Control System ATCS, itu pengendalian lalu lintas menyelaraskan waktu lampu merah yang memerlukan parameter jumlah dan waktu tempuh kendaraan. Jadi nanti seakan lampu itu juga bisa diatur dengan berdasarkan jumlah kendaraan saat itu. Kalau sekarang ini kan keadaannya adalah analisa sekali jumlah kendaraannya dari kan untuk penentuan durasi traffic light itu kan dari jumlah volume kendaraan. Nah, sekali survei baru ditentukan jumlah kan apa timur berapa merahnya, barat berapa detik, berapa detik, selatan berapa detik, utara berapa detik sekali survei. Sekarang tidak otomatis seakan pada saat melihat jadi berganti-ganti itu detik. Tiap harinya berganti, tiap jamnya berganti. Tergantung volume saat itu yang diterima sensornya, diterima oleh sensor si traffic light itu. Oh, melihatnya sudah mulai padat, maka dibuatlah merah. Sana kosong atau bagaimana itu. Jadi dari saat itu bisa dipantaunya
dengan ATCS, Area Traffic Control System. Atau yang ini, Integrate Ticketing System, sistem tiket yang mengacu pada sistem komunikasi email berbasis web. Itu contohnya pesan kereta api, tidak perlu datang ke sana, beli tiket antri panjang banget. Terus baru nunggu di ruang tunggu panjang lagi baru masuk ke kereta. Sekarang kirim lewat webnya KAI. Cik, 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 cik. Ambil yang apa, Pramek apa Paramek? Pramek ya. Pramek, Prambanan Express ya. Pramek, tik, tik, tik. Jadwalnya dilihat, oh jam ini saya pesan di jam segini. Langsung pemesanan tiket, dapat tiket nomornya. Cik, cik. Dah. Terus mau ke sana nanti jam sekian. Di sini disampaikan. Karena kita lihat rutenya. Dari sistem melihat rute rumah kita terhadap rute rumah kita ke stasiun. Dibaca sama mereka. Dan kita bisa diketahui jalannya. Nah, disampaikan di situ juga. Nanti Anda melewati ini. Jangan melewati ini. Melewati ini adalah 1 jam, melewati ini 2 jam, melewati ini 3 jam misalnya. Jadi kita bisa pilih yang lewat ini. Jadinya seperti itu tadi terintegrasi tadi. Setelah itu berarti Anda datang sebelum jam sekian kan mestinya 1 jam sebelum jam sekian misalnya. Terus kalian pesen di jam itu sebelum 1 jam sebelum sebelum ke stasiun kalian pesen apa? Online, Gojek online. Pesen ini bisa langsung datang. Terus apa? Gunakan kopor. Kita pakai kopor, ada baju kita. Terus sementara kopor kita nanti berat kita enggak, ternyata kopor kita sudah punya roda bisa jadi kendaraan kita nanti sampai stasiun menuju ke stasiun, pintu stasiun menuju ke dalam. Kita bisa naik itu. Terus di situ sebelum masuk ke area filter, area sterilisasi di stasiun, area penumpang ada kayak apa? Mesin di situ untuk menunjukkan nomor antrian kita dari handphone misalnya. Dipasangkan di situ. Cek, 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 tercetak di situ nama Veronica Diana Anissa berarti yang pesan tadi untuk ke arah Solo bla bla bla. Langsung dipersilakan masuk dengan buka pintunya. Buka apa namanya? Nah, gate-nya terbuka, ceret, masuk. Kita disterilisasi, aman masuk. Tuh, seperti itu bisa seperti itu. Menteri Perhubungan sudah menyiapkan konsep ini di Smart City ini, Smart Mobility ini untuk melakukan pengembangan sektor transportasi. Ini kan mau ada ibu kota baru ya, itu sudah disiapkan. Dan nanti jadi terperintis pertama Ibu Rasa di Kalimantan nanti yang menjadi ibu kota baru ini. Itu Smart City nanti, Smart Mobility di situ. Semoga terwujud ya, Ibu sangat menunggunya. Jadi apa tadi sudah disampaikan ya, Smart City, Smart Mobility konsepnya ya, membuat sistem transportasi apa tadi ramah lingkungan, berteknologi tinggi. Menteri Perhubungan ya, Pak Budi Karya Sumadi mengatakan transportasi massal menjadi angkutan utama yang digunakan oleh masyarakat nanti di ibu kota baru. Itu memang mau diarahkan transportasi umum, public transportation. Tapi yang tentunya smart ya. Nanti yang mungkin akan bisa diaplikasikan segera itu adalah ART, Autonomous Rail Rapid Transit. Nah ini dia autonomous. Jadi kayak sedikit bukan berusahanya jadi mobil terbang ya. Ini wadah benar. Atau kalian kalau mau mungkin ibu dulu zaman kecil Bu Vero SD itu membaca buku yang sudah perkembangan sekarang ini, Arat dan Maya, cerita bergambar. Arat dan Maya itu buku itu Bu Vero suka baca di mana itu? Toko buku. Dulu Indira, zaman Bu Vero itu Indira.
Kalau sekarang ada toko buku Gramedia. Dulu juga ada Gramedia, cuman lebih terkenal dulu waktu itu Indira. Bu Vero suka diajak Bapak Ibu Bu Vero di sana itu membaca buku cerita bergambar Arat dan Maya. Bagus di situ semua mobil itu terbang, terus terintegrasi. Terus Ibu sekarang baru tahu, oh zaman SD dulu Bu Vero sudah membaca hal ini sekarang yang diomongkan orang ini, diomongkan dunia ini. Coba nanti di Google ada itu Arat dan Maya tuh cerita bergambar zaman tahun 80-an. Semuanya serba robot, semuanya serba mesin, semuanya serba teknologi. Jadi seakan di buku bergambar itu waktu itu cuman orangnya itu Arat dan Maya saja seakan gitu. Yang lain itu robot. Orang itu tidak eh, target-target pencapaiannya banyak, tapi energi yang dikeluarkan untuk bergeraknya itu sedikit karena ya semua digerakkan oleh mesin. Atau ada contoh lagi begini, bangun tidur. Bangun tidur di sebuah rumah nih, tapi pasti ya Ibu sudah sampaikan ke kalian. Setiap menyelesaikan masalah di transportasi ya, menyelesaikan satu masalah, itu akan ada masalah baru di tempat yang lain. Ini pasti ada karena apa? Katanya kemarin di pertemuan berapa Bu Vero mengatakan bahwa sistem transportasi adalah keterkaitan antar komponen untuk melakukan pergerakan dari tempat perpindahan atau pergerakan dari tempat asal ke tempat tujuan. Pergerakan pengangkutan barang, orang atau yang lainnya dari tempat asal ke tujuan. Yang terikat komponen-komponen tersebut ya, komponen-komponen sebagai perpindahan tadi. Nah, jadi komponen satu terselesaikan, komponen berikutnya pasti ada permasalahan karena ini berubah, ini tentunya juga ikut berubah. Ini jadi harus dijadikan selalu apa sih solusi-solusi itu selalu harus ditimbulkan. Ide-ide untuk penyelesaian permasalahan itu harus ditimbulkan, diadakan, ditimbulkan. Contohnya ini contoh di sebelah sebuah rumah. Rumahnya itu sudah mulai futuristik. Semua itu terlihat seperti ada banyak mesin di situ, tapi berupa digital, sensor-sensor gitu. Jadi bangun tidur, kita tinggal bilang gini, aku mau sarapan nasi goreng, aku mau minum jus orange, jus jeruk, dah cuman bilang gitu. Terus aku sekarang mau mandi, cuma mau bangun tidur tuh ngomong gitu. Terus mandi masuk kamar mandi, aku mau gosok gigi, sudah tersedia sikat gigi dengan odolnya. Kita tinggal kucuk-kucuk, mungkin yang sikat gigi juga dibantu sikat gigi atau dengan alat tertentu, cuma dimasukin di mulut gini sudah tergosok-gosok sendiri. Jadi itu alat mungkin bisa dibentuk ada sapu-sapunya di situ, ada sikat-sikatnya dan tinggal dipencet bisa kita pasang klik, kita tinggal meringis gini, dia sudah sudah menggosok gigi. Itu tadi apa ada konsep di TRIS yang Ibu sampaikan TRIZ 40 40 ya. Di Google ada. Tuh. Terus kita selesai anduan main sudah sisir terus kita sudah aku mau pakai baju. Lemarinya buka. Ceret. Aku mau pilih yang warnanya putih. Baju putih keluar semua. Seret. Tinggal pilih warna putih. Putih yang bagaimana. Aku mau baju yang kembang-kembang, keluar kembang-kembang. Aku mau pakai baju jas, keluar jas. Tinggal pilih. Pakai. Aku mau sisiran, keluar di dinding, keluar lemari kaca, buka ini kaca-kaca. Ada alat-alat sisir, bedak, dan semacamnya di situ. Terus tinggal kok poles-poles-poles. Terus selesai poles-poles, selesai semua, tentunya kan mau berangkat. Waduh, harus bikin sarapan. Kalau kita kan gitu. Enggak, karena kita tadi udah teriak. Mau apa tadi nasi goreng, mau jus gitu toh. Lewat dapur sudah ada jusnya, udah ada nasi gorengnya, tinggal tuk 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 tuk, tinggal minum jusnya. Aduh seger. Gitu Pak, itu smart apa Pak, smart city nanti. Terus habis itu sudah selesai piringnya, tinggal dimasukkan di tempat cuci lemari lemari cuci itu dishwasher itu tinggal dimasukkan di situ, trik si alatnya itu mencuci piringnya sendiri. Terus kita tinggal ambil, tinggal kasih dirak. Terus begitu ternyata keluar, pas mau keluar kita bilang gini, open the door. Pintunya terbuka. Kita menghadap ke pintu lagi, lock the door. Pintunya ditutup. Habis itu
My Car, datang mobilnya, masuk ke mobil kita tinggal bilang ke ITNY, datang lagi ke ITNY sampai di ITNY dan seterusnya. Terus besok pulang, nanti pulang. My Car, karnya keluar dari parkiran menuju kita jemput di lobi. Terus ke rumah kita sudah tahu alamatnya, disebut alamatnya ini rumah, ke rumah. Sudah disetting tadi situ kan punya chip di situ. Disetting ke rumah, kita datang ke rumah. Sampai rumah hujan. Deras, pas di mobil juga hujan, tapi dalam hatinya Bu Vero, alhamdulillah seneng nggak kehujanan gitu kata Bu Vero. Ini misalnya Bu Vero tinggal di luar negeri nih tapi. Nah, di luar negeri itu kan rumah tidak ada tidak ada karena dia daerah bukan tropis ya, jadi dia nggak memiliki seakan banyak kan model-model Mediterranean nggak memiliki tritisan ya, nggak memiliki atap di teras, nggak memiliki teras. Kita berhenti di situ, kehujanan. Turun dari mobil masih kehujanan, sedikit hujan. Open the door, nggak dibuka-buka sama pintunya. Open the door, sampai teriak open the door, sampai hujanan basah kuyup deres. Open the door. Akhirnya pas nggak hujan, kita bilang open the door, pintu baru dibuka. Ceret. Jadi mungkin permasalahannya karena menggunakan apa ya, sistem perlistrikan ya. Nah, mungkin ada sedikit kebocoran kena hujan, konslet. Nah, permasalahan ada menyenangkan, tapi mungkin ada permasalahan di situ. Tapi itu tidak boleh membuat kita menjadi terpuruk, kita putus asa, tidak tetap kita selalu harus maju, meningkatkan terus, perbaikan diri terus, perbaikan semuanya. Begitu. Nah, nanti ini ART ini Autonomous Rail Rapid Transit. Ya, massal, transportasi massal, tapi yang berupa autonomous. Auto, sudah semuanya tersetting di sini. Jadi kalau sudah rutenya kebun binatang Gembira Loka ke ITNY ya itu rutenya itu dan dia sudah ke situ terus. Baliknya nanti lewat situ lagi. Itu ada di apa? Udah di setting. Jadi kita masuk kalau memang mau milih ke ITNY kita dari kebun binatang ya kita ngambil yang rutenya itu supaya kita masuk tinggal lari ke sana. Tinggal pencet tombol buka. Tinggal gesek trit bayar sudah. Atau tinggal lihat di apa? Bukain webnya di aplikasi di handphone untuk membayar, clik, nanti rekening kita terpotong. Itu seperti ada yang dilakukan apa ya? OVO ya, OVO ya. Begitu anak-anak. Jadi aplikasi ITS tadi untuk layanan transportasi massal tentunya akan mengefisiensikan waktu perjalanan, time travel, tentu sekali. Nah, mempermudah pembayaran, tentu sekali. Pemantauan dan pengawasan operasional angkutan massal, efisien waktu perjalanan armada, itu ya. Menggunakan map, menggunakan, semuanya sudah ada di kita sekarang ya. Efisien waktu perjalanan armada, smart transportation, bus priority, nanti khusus apa, route medianya khusus untuk bus, apa nih, kayak busway itu kan. Busway itu kalian kalau menyebut busnya jangan busway, tapi Trans Jogja, Trans Jakarta, Trans Sumatera, Trans Bekasi misalnya ada trans lain. Karena busway itu bukan bisnya, tapi itu relnya apa sih? Apa sih? Jalurnya. Busway itu jalurnya, way itu kan kata dari jalan. Jadi jalaninya si bus. Jadi kalau menyebut ada orang bilang mau naik apa? Naik busway, salah. Naik naik apa? Naik Trans Jogja gitu. Terus ada variable message sign. Itu sudah mulai kan menggunakan digital itu berdasarkan panel surya untuk selalu menyala ya. Kemudian pelacakan posisi armada dengan bus tracking atau pemilihan rute juga dengan menggunakan map. Terus nanti untuk passenger counternya untuk pembelian bukan pembelian tiket lagi, pembelian tiket sudah menggunakan smartphone. Nanti di situ tinggal mencocokkan atau mengkonfirmasikan kode di passenger counternya. Kode
Sudah pencocokan kode dan kode berdasarkan data kita kan waktu pembelian tiketing tadi. Nah, yang Ibu sampaikan tadi. Nah, Smart City tadi sudah Ibu sampaikan, sebuah konsep kota cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien. Efisiennya tadi energi efisien, pergerakan efisien, apa tadi? Budget juga diupayakan untuk efisien, nanti budget waktu tempuh efisien, energi tadi low ya, low energi, low waktu, low time, low energi. Nah, semuanya low pergerakan supaya tidak ada terjadi kemacetan, otomatis juga akan pengurangan kecelakaan, polusi, smart smart energi diri, smart energi alam ya, kita menggunakan panel surya. Nah, itu semua akan menjadi sinergis, konsep transportasi smart city menjadi nanti menjadi apa ya? Jadi konsep transportasi smart city itu nanti kota berpandangan ke ekonomi penduduk pemerintahan. Kota mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur termasuk jalan bisa terkontrol, terpantau langsung, terinformasi langsung ya. Masalah ekonomi bisa diatur cepat, diselesaikan cepat, disebarkan cepat, diratakan dengan adil. Terus yang C menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, sosial dan bisnis secara rata ya, menyeluruh. Kota lebih efisien dan layak huni nanti karena tertata, terintegrasi. Smart computing membuat smart city. Jadi nanti semua menggunakan apa tadi? Hardware, software, aplikasi, perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, komputer, handphone, aplikasi software, semua ada di situ. Nah, elemen smart transportation, smart citizen, elemen penting menuju smart city. Alat pengukur kecepatan kereta sudah ada di Jepang ya, Shinkansen. Di Indonesia mungkin di Jakarta ada. Kecepatan apa saja juga ada semua, kecepatan kendaraan mobil. Tapi kan sekarang kita arahnya yang kita bicarakan besok-besoknya itu adalah public transportation. Kendaraan pribadi sudah berkurang karena semua diatur oleh uh, teknologi yang smart tadi yang terintegrasi ke transportasi, ke sosial, ke budaya, semuanya. Nah, harus terjadi kesinergisan pada faktor-faktor untuk menuju city transportation. Faktor-faktor menuju smart city transportation. Nanti kita harus goal di manajemen dan organisasi, goal di teknologi, pemerintahannya juga, kebijakan yang diturunkan, masyarakatnya juga masalah ke smart people, goal di ekonomi, goal di infrastruktur, goal di lingkungan, semua akan menjadi baik semua di sektor-sektor ini, di faktor-faktor ini untuk menuju smart city transportation. Nah, spesifikasi smart city transportation tentunya nanti akan menuju smart ekonomi, smart government atau pemerintah, smart mobility, smart people yang Ibu sampaikan selalu nih, smart people itu perlu sekali. Percuma punya smart mobility, punya smart government tapi people-nya tidak smart ya isinya ribut aja, tidak manut, susah diatur ya bagaimana mau menuju smart city transportation, mau menuju smart city. Ya, smart living, hidup kita juga harus diatur, smart life. Perlu itu. Nah, karakteristik aplikasi berbasis smart city. Nanti ada sensibel melakukan sensor, JIS, connectable, sensor terhubung ke aplikasi melalui jaringan komputer,
Terus ubiquitous, dapat diakses kapanpun dan dimanapun mobile, maksudnya mudah diakses. Sociable, terhubung satu sama lain, sosial media, sosial network, ini gunakan Ibu yang sampaikan selalu. Shareable, berbagi informasi ke jejaring, visible, informasi diakses secara fisik. Nah, Ibu kan sudah pernah bilang kemarin waktu offline, jadilah smart people. Gunakan smartphone kalian medsos itu dengan hal yang baik. Nah, ini terkadang kan kita memiliki nih mixed traffic ini. Jadi kan macet bertumpuk-tumpuk nggak jelas membuat keterlambatan kita. Hal semua terlambat, apapun itu terlambat. Nah, solusinya sistem monitoring dan passenger information system ini pakai digital ini. Menuju kemana? Jalan yang tidak macet di mana itu tadi. Arahnya untuk tidak terjadinya mixed traffic. Sistem monitoring dan passenger information system. Perangkat yang digunakan nanti kita perlu GPS, server, display monitor. Sistem terdiri 3 modul vital, ada bus unit, nanti central control unit, client side application, semuanya terintegrasi nanti semua. Jadi seakan orang jadi komunikasi dengan yang lain tidak ada karena semua sudah tahu di kepala kita itu sudah dapat informasi dari perangkat-perangkat yang kita miliki secara teknologi tadi. Jadi jarang ngobrol sama orang, Bu, mohon maaf, pasar itu di mana? Dulu kan Bu Vira suka gitu, karena bertanya, karena ada istilah apa malu bertanya sesat di jalan gitu. Sekarang sudah ada ini apa perangkat-perangkat cerdas ini. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk berkata dengan orang, tapi kan tidak hal menanyakan tempat, cuman saya hello, halo apa kabar, nice to meet you, cuman gitu. What's your name? Berteman. Would you be friend with me? Misalnya gitu. Oke. Give me a contact. Give me your contact please. Ya, untuk temanan. Sudah cukup sampai di situ berbicaranya. Perkenalan sedikit. Setelah itu dilanjut ke komunikasi lewat nih. Tetap tahu untuk hubungan dengan sosial. Digital pembelian tiket metro juga di Jepang sudah seperti itu pembelian di Paris. Ya. Tiket sudah dibeli lewat situ. Jadi sudah tidak ada petugas-petugas di situ. Atau lewat apa web tadi, tinggal di situ tinggal konfirmasi data saja. Smart card nanti kita memiliki semua seperti ini untuk memasukin terminal, stasiun, toko mungkin. Aktivitas efisien satu kartu semua kebutuhan terpenuhi nanti. Satu kartu itu aja sudah lengkap karena kita terjaring oleh database. Alamat kita tahu, bahkan hobi kita tahu, nanti bahkan riwayat hutang kita juga ada di situ, riwayat apa saja ada di situ, maka besok jadilah smart people. Karena nanti apa blacklist juga ada di situ kita. Kita pernah melanggar lampu lalu lintas ada riwayatnya di situ. Kita pernah melakukan eh, mohon maaf tindak pidana sudah terriwayat di situ. Kita melakukan ini aktivitas kita sudah terriwayat di situ. Semua akan terbaca pribadi kita itu seakan begitu. Jadi Ibu selalu berharap jadilah smart people yang Ibu selalu sampaikan. Tolong miliki inner beauty yang Ibu sampaikan 4B, brain, brave, behavior, dan yang benefit ini kan tidak harus ya semua nanti ini silahkan ini masing-masing bisa dicari sendiri. Kalau yang 3 ini pokok harus nih, brain, brave, behavior. Brain itu otak kita ini tolong di apa kan ada tingkat nih, ada tingkatan yang Ibu sampaikan, pintar, cerdas, cermat, cerdik. Nah ini miliki ini semua. Ya kalau pintar itu biasa kan karena membaca buku, kebiasaan nah ini pintar, kalau cerdas itu memang dari bawaan ya diberitahu tanpa membaca karena diberitahu sedikit sudah mengerti, mengembang sendiri. Kalau cermat itu cerdas amat, dari cerdas tapi yang teramat. Kalau cerdik itu cerdas terdidik. Jadi mungkin dari pintar jadi cerdas kan, jadi cerdik karena cerdas terdidik. Itu bisa. Silakan.
Tidak semua manusia di sini tidak ada yang bodoh, anak-anak di sini tidak ada yang bodoh. Semua orang tuh punya waktu lahir itu punya punya apa ya, punya modal dari Sang Kuasa yaitu hak hakiki ya. Itu punya 3, akal budi, pikiran, dan kehendak. Semua sama ini. Nah, tinggal pengasahannya selama hidup nih. Di sini nih tadi yang ada pintar, pintar, cerdas, cermat, cerdik tadi. Nanti 3 hal itu otomatis mau kemana itu nanti tergantung dari lingkungan, dari kalian menerima masukan, dari apa sih pembangunan pondasi dari keluarga, pondasi diri. Silakan. Nanti MRT ada di Paris, Singapura, Jepang, Indonesia juga sudah ada MRT, udah tahu udah mantep Indonesia juga, tapi masih di kota Jakarta. Transportation ticketing system Indonesia, Singapura, Paris, Jepang juga sudah ada. Ya, manajemen transportasi yang modern itu juga masuk tuh. Support angkutan umum massal, smart pedestrian ada, low price, smart parking, smart behavior. Jadi begitu. Jadi nanti intinya kita akan semua diatur oleh, nah contoh ITS di Indonesia ya, sudah ada di Indonesia tuh ya di Jakarta itu. Nanti ada apa? Bus tracking system BTS, bukan BTS-nya yang kalian ibu juga pernah dengar BTS itu ya, grup musik Korea ya. Ini bus tracking system untuk melacak keberadaan bus Transjakarta, mengatur operasionalnya, ini juga kan untuk mengatur ya. Nanti ada area traffic control system ITJS di jalan raya, ini sudah untuk berfungsi untuk mengatur lalu lintas terutama saat terjadi kemacetan mulai dirubah detiknya. Itu sudah sejak Februari 2013. Di Jakarta, 90 armada bus Transjakarta yang melayani koridor 1 dilengkapi dengan GPS. Koridor 12 persimpangan telah terhubung dengan ATCS ini. Di Jakarta ada sekitar 250 persimpangan yang nantinya akan dihubungkan dengan ATCS secara bertahap. Ya mungkin nanti akan teraplikasi mulai awal dan maksimal ya di kota ibu kota baru itu. Traffic Information System TIS yaitu informasi elektronik berupa pesan, gambar, simbol atau tulisan yang dinamis bagi pengguna jalan. Jadi nanti semua bisa dilacak di sini, bisa diunggah infonya di smartphone kita. Ya, seperti itu. Jadilah orang yang smart people, gunakan medsos, media sosial dengan baik. Ada berita apa saja tidak perlu dikomentari, kita baca berulang-ulang dengan berbagai sumber. Kita renungkan sendiri, kita komen di hati saja. Kalau ingin menjadikan komen, ya jadilah komen yang membangun, mengkritik yang membangun, disampaikan dengan cara menulis buku, menulis surat terbuka yang baik, Ibu sampaikan dengan kata-kata, Ibu sampaikan kemarin, silakan bercakap, berbicara dengan kata-kata yang baik, pilihlah padanan atau kosakata yang sopan, yang menunjukkan keintelektualitasan kita. Itu perlu sekali supaya tidak terjadi yang namanya apa kalau di medsos itu perang netizen, itu tidak perlu, Ibu nggak suka sekali itu tidak sehat. Nanti jadi tidak bisa kita berkembang dengan baik. Kita akan terpuruk di situ di lingkaran yang toksik kata Bu Vero ya, di lingkungan yang toksik. Kita harus berkembang secara baik untuk membangun negeri ini menjadi smart city atau smart transportation menuju smart city. Begitu anak-anak, Ibu yang selalu sampaikan di offline ya kemarin sama hari ini tadi. Nah, seperti itu. Selamat siang, salam sehat, sarang hayo, kamsahayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam Gusti, Shalom.